Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan kita dijadikan hamba Allah yang takwa, dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kenikmatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam video ini orang yang akan mempunyai hajatnya yang mungkin banyak ya hajat kita. Namun di Islam itu mengajarkan amalan. Bahkan diantaranya amalan zikir dan sholawat yang mempunyai keutamaan fadilah-fadilah yang sangatlah agung, sangatlah besar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat itu merupakan bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sholawat itu diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka yang mencontohkan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Allah. Kemudian malaikat melakukannya. Maka dengan itu orang-orang yang beriman diperintah untuk bersolawat kepada beliau. Nah, di sini cara bersolawat yang dijelaskan dalam ayat Qadul Himam, ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita hadirkan apa? Rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tanda kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita selalu menyebut namanya. Man ahabba say'an kasura dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu maka akan banyak diceritakannya. Dia akan banyak menceritakan sesuatu itu. Nah, ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka kita akan memperbanyak menceritakan Allah, yang artinya berzikir kepada Allah. Kita akan selalu berzikir kepada Allah. Jika kita mencintai Rasulullah, kita akan menyebut namanya. Kita akan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan senang tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita pengen tahu, kita akan kepo tentang kehidupan Rasulullah jika kita mencintai Rasulullah. Maka di sini bukti orang yang mencintai Rasulullah itu harus membaca sholawat kepada beliau. Bahkan di sini ada keutamaan orang yang selalu mengistiqomahkan amalan ini, maka dia itu akan diberikan kemudahan dalam menggapai hajatnya, akan dikabulkan hajat-hajatnya ketika sudah mengistiqomahkan sholawat ini. Nah, bahkan dalam kitab Abdullah Sholawat dijelaskan, man asurat ali hajatuhu fal yuksir minas sholati alaiya, kata Rasulullah, barang siapa yang sulit untuk memiliki hajatnya, untuk dikabul hajatnya, maka fal yuksir minas sholati alaiya, perbanyaklah bersolawat kepadaku. Fa inha takshiful humuma wal ghumuma wal quruba wa tuksirul arzaqa wa taqdil hawaij. Nah, itu ya. Sesungguhnya solawat itu takshiful humum, akan menghilangkan, akan menyingkapkan al-humum, kebingungan, wal ghumum wal qurub, penuh dengan kebingungan, kebimbangan, wa tuksirul arzaqa, dan akan memperbanyak rizki. Rizki harta, rizki kesehatan, rizki dalam beribadah. Ya, wa taqdil hawaija, dan dengan salawat akan terkabulnya al hawaij, segala hajat. Hawaij itu jamaknya hajat. Jadi hajatnya bukan cuma satu, banyak hajat-hajatnya. Tetapi cara membacanya itu yang dijelaskan dalam kitab Aiqadul Himam. Ketika kita membaca salat, kita hadirkan keta'ziman kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika bisa, kita harus bisa menatap kepada cahaya, seakan-akan melihat cahaya Nabi Muhammad SAW.
Nah, di sini ada penjelasan yang dijelaskan dalam kitab Sa'adatun fi Daraini yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, yang mana ketika kita mendawamkan sholawat ini, maka hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mana membacanya ini setelah sholat subuh, diistiqomahkan. Mana yang dijelaskan dalam kitab Sa'adatu fid Darain, man dawama 'alaiha, barang siapa yang mendawamkan mengamalkan sholawat ini fi kulli yaumin, setiap hari, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, setelah kita berzikir nabawiyah, setelah kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilallah, kita bacakan sholawat ini meskipun hanya satu kali. Ala ayyi muradin wa niyatin, dengan apa tujuannya, apapun tujuannya dan niatnya, tahsulu hajatuhu biiznillah, maka hajatnya akan dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkanlah sholawat ini ya, supaya kita mendapatkan hajat-hajat yang mana dijelaskan di dalam kitab Sa'adatu fid Darain dan di kitab Afdhalus Sholawat, yang mana ketika kita membaca sholawat ini, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana sholawatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa khalilika wa habibika, salatan arqa biha maraqil ikhlas wa analu biha ghayatal ikhtisas, wa sallim tasliman adada ma ahata bi ilmuka wa ahsahu kitabuka kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Saya ulangi lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa khalilika wa habibika, salatan arqa biha maraqil ikhlas wa analu biha ghayatal ikhtisas, wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Saya ulang lagi, sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa khalilika wa habibika, salatan arqa biha maraqil ikhlas wa analu biha ghayatal ikhtisas, wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salawatnya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Mungkin jika kita tidak bisa mengamalkannya, mungkin kita sebar ke orang lain. Barangkali orang lain yang bisa mengamalkan salat ini, dan kita akan terbagi pahalanya dari apa yang kita bagikan. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan sholawat. Jika kita mencintai Rasulullah, maka perbanyaklah sholawat. Sehari harus membaca salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.